Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini tentang pengalaman Ardi di Amerika. Jadi jangan santai aja sambil makan, sambil minum. Iya, Saya juga siap. minum. Sambil makan ya teman-teman. Gimana makanannya enak? Nah, kita coba. Beda dengan di Gunung Agung, ada nggak timur? Nggak ada ya. Ini di desa saya katanya nggak ada, dia ketawa. Ada, Pak. Oke lah. Kita mulai dengan gurau supaya santai. Iya, Pak. Jadi begini, kenapa saya ini khusus di Amerika? Karena saya sendiri ya tahun 85 sampai di Amerika kagum. Saya belum pernah lihat highway. Ya. Highway itu kalau di sini tol. Ya, tol. Cuma nggak bayar, gratis. Persis tol. Saya lihatnya dari pesawat. Dari Yang turun di San Francisco, saya menuju ke namanya State Oregon. Oh, di Oregon. State itu dekat dengan San Francisco. Pakai pesawat kecil. Karena dekat, pesawat kecil ada beberapa orang, itu pendek terbangnya. Jadi saya lihat highway pertama kali. Oke. Oh, berarti nggak langsung ke Michigan? Belum. Tapi ke... Jadi saya harus kursus bahasa Inggris. Oh, gitu. 3 bulan. Untuk Karena pemantapan. Inggris saya, walaupun saya jadi departemen bahasa Inggris, tamat D4, itu kurang. Oh. Terutama menulis. Dan TOEFL saya waktu itu agak tidak terlalu tinggi. Ya, sekitar 500, seharusnya 550. Oleh karena itu harus kursus lagi. Di namanya kota kecil, Corvallis. Di mana di itu? State of Oregon. Oh, di Oregon. Dekat California. Iya, Daerah panas. Dan cantik karena Pantai itu kayak ya? kota. Enggak, agak jauh. Oh, jauh. Tapi cukup cantik. Itu pertama kali saya lihat Amerika. Pertama kali saya punya ATM. Oh, Di sini iya. belum ada. Oh, Belum ada di sini ATM. Terus kemudian pertama kali lihat Pizza Hut. di Amerika, Pak, ya Di malahan. Amerika. Itu pertama kali saya pesan Pizza Hut ke rumah, diantar itu. Oh, Pizza Hut delivery. Iya, dan pernah merasakan Pizza Hut itu rasanya aneh karena belum pernah makan. Iya. Iya, Pak, ya. Pertama kali lihat McD. Makan McD pertama kali kok gak enak. Beda, Pak, ya. Beda. Beda sama ayam goreng Gunung Agung. Beda sekali. Oke, juga Kentucky Fried. Iya. Pokoknya semuanya saya coba dan semuanya saya on. Iya. Terutama ketika saya tanya kepada mahasiswa Indonesia yang sudah lama di sana, di mana jemur pakaian? Dia ketawa tertawa. Malam kamu wong desa. Itu nggak usah dijemur, itu dikeringin, ada mesin pengering. Oh, iya, mesin pengering, Pak. Ya. Jadi tinggal Putar. koin aja, klik. Oh, gitu, Pak. Ada mesin pengering. Saya baru tahu, tapi itu ucek-ucek. Oke. Iya, iya. Nah, kalau Anda bagaimana culture shock pertama kali Yang lihat Amerika? Pertama enggak menduga ya. Iya, pertama kayak Pelan-pelan aja ngomongnya, jangan terlalu keras. iya, Pak. Jadi Biar jelas ya. waktu itu kan ya saya ini juga berangkat ke Amerika bukan uang pribadi karena memang Iya. uang sponsor. Saya juga sama aja. Kalau pribadi ya Nggak mungkin lah. tidak menyanggupi karena untuk tiket aja lumayan besar. Pesawatnya aja mahal. Pesawat aja waktu itu 19 juta. kalau nggak Iya, salah. benar. Untuk PP, PP berapa itu? yaitu PP-nya 19, Oh iya. PP-nya 19 terus dan Nggak lain-lain mungkin lah. itu kurang lebih 40-an juta. Oh iyalah. Alhamdulillah saya dapat sponsor juga dari kampus Ya. dapat, dari fakultas saya dapat, terus dari dosen saya ada 2 Untuk dosen yang sangu kasih, iya. Dari Kemenpora Oke. dapat, terus sama ini dari PT Paragon juga Wow, dapat. dapat juga. Ya karena Dari orang tua masih ada ya. orang tua alhamdulillah Bantu dikit. nggak bantu, Oh sama sekali. karena No. saya lebih uangnya, alhamdulillah. Wah. Oke. Gitu, Terus ya. kemudian Ya waktu itu bahkan saya itu Pak baru pegang uang 3 jam sebelum berangkat. dolar ya. Masih rupiah Pak, baru Ya dapat Allah. rupiah itu. Itu masih cari money Kalau saya udah dolar changer. waktu itu. Saya masih cari money changer, udah tutup tuh money changer. Waduh. Saya Pak minta tolong Pak dibuka gitu. Saya mau nuker Pak karena mau berangkat ke Amerika gitu. Akhirnya bisa. Akhirnya alhamdulillah diperbolehkan menukar, akhirnya tukar uang. Iya. Punya pegangan cukup lah, nggak yang lebih Iya. karena biar ada pegangannya kan Pak, biar nggak dicegat nanti di imigrasi. Waktu ke sana transit ya? Gimana? Transitnya di Jepang Pak, Pakai di pesawat? Narita. Saya pakai Biasanya harus pakai Amerika itu biasanya. pertama pakai dari Indonesia ke Jepangnya pakai ANA Airlines. Oh iya iya. Ya itu ANA.
Terus dari Jepang ke Amerika pakai United. Ya biasa. Nah, United langsung di Newark waktu itu turunnya. Langsung New York. Di Newarknya. Apa airport apa? Newark International Airport sebelumnya New York. Di dekatnya New Jersey. Ya, ya. Nah, itu. Oke, pertama kali di sana nggak kaget. Terus mungkin kalau di bandara masih kayak sebenarnya Masih oke bukan lah. ya masih sama. Cuman Mirip-mirip. ketika melihat transportasinya mereka tertib, nggak kayak di sini ya, Pak. Kaget. Itu udah wow, mereka tertib gitu. Lampu ketika lampu merah benar-benar berhenti, nggak ada yang terobos. Kan kalau kayak di Jalan kaki dihormati. kalau kayak di Malang kan Aduh. lampu merah tapi di depannya dia berhentinya. Iya, udah boleh. Nah itu saya itu pertama kaget, oh ternyata memang disiplin, berarti bener kayak Iya, yang di bener. TV itu. Terus waktu itu naik bus Ya. langsung sampai ke New York. Ya. Nah ke New York tuh langsung di Times Square Pak waktu itu. Wow. Itu pusatnya New York, Bang. Nah itu saya langsung wow, ini kan yang saya lihat di TV ya, biasanya di film Spider-Man. Biasanya itu ada jet lag. Artinya Iya. perbedaan waktu. Itu 12 jam. 11 jam Pak waktu itu. Sampai sana jam berapa Anda datang? Saya sampai sana itu sore maghrib sampai New Kan York. kalau sini pagi. Iya subuh. pagi. Misalnya sore jam 3 ya. Sini jam sana- 3 pagi. Iya. Nggak ngantuk. Waktu itu kebetulan saya memang sudah untuk mengatasi jet lag karena memang sudah pernah ke Turki sebelumnya, Oh sempat iya, merasakan jet diberitahu lag. ya. Itu saya merasakan tidak, saya pakai untuk tidur beristirahat. Jadi biar Di pesawat seakan-akan itu ya? biar seakan-akan sampai di sana sore tuh sedang kayak di Indonesia. Jadi tetap bangun gitu. Tapi tetap memang jet lag Pak, itu sampai 2-3 hari masih jet lag. Masih ngantuk ya. Jadi pas waktu itu Karena siang di sana, pagi Nah. malam di sini. waktu itu sempat saya ditanyain teman saya pas di United Itu Nation sendirian dulu dari Indonesia. bertiga Pak. Oh, bertiga. Tiga, yang dua ini dari IPB juga, kita bertiga dari IPB semua yang lolos. Kalau saya dulu sendirian. Keren. Tapi saya juga di Amerika nih extended 10 hari sendirian. Wow. Jadi teman saya lain dua ini udah pulang, saya nambah 10 hari. Jadi pertama kali di asrama kan? Pertama itu waktu itu hari pertama karena belum waktunya check in ke Ya, betul. penginapan. Iya. Saya cari Tinggal di penginapan mana? dulu, Pak. Oh, yang Di murah. daerah Chelsea itu di New York paling murah 1.800.000 malah. Berapa? 1.800.000. Iya, Itu saya berapa kaget. dolar kok itu kan? Iya, kalau di 1 dolar ya? 100 lebih dikit. Iya. Ya, 100 lebih Murah dikit. itu. Cuman kan kalau di Indonesia Tapi lumayan lah. lumayan. Bintang 3, bintang 2 lah. Enggak, Pak, itu Bintang rumah. 1. Hah? Oh, rumah. Rumah, iya. Wajar, wajar. Kalau yang hotel teman saya dua nih di hotel semua mereka 3 juta satu Iya, malam. iya. Nah, itu saya kaget itu karena saya pertama uang terbatas karena emang uang sponsor. Meskipun alhamdulillah waktu itu dapat rezeki lagi, dapat kiriman. Makan gimana? Nggak kaget? Makan juga waktu itu cari halal food sih Pak. Oh iya. Karena di New York banyak Ada halal. santri ya. Saya dulu waktu berangkat sana lupa santri ya. Iya. Jadi makan agak ngabur. Iya. Karena nggak ada, susah cari halal. Iya, karena kalau di New York itu kan banyak Pak Ya, halal food kan. banyak. Saya di kota kecil nih. Iya, kota kecil kan agak susah ya Pak. Iya, agak susah. Itu di- Carinya tuh 3 hari baru ketemu. Waduh. Pertama kali nggak tahu, pokoknya halal. Ya, yang penting yakin. Iya, iya, yang yakin. Terus nggak kaget itu lihat iklim di sana waktu itu pas apa? Summer sih Pak. Oh, Jadi enak. masih Kalau kita summer, masih saya adaptasinya suka kalau mudah summer. gitu. Enak banget. Saya tuh yang ngerasain salju tuh di Turki Pak waktu itu. Oh, di Turki. Ya waktu itu kan sempat ke Turki di bulan Maret. Oh, pernah ke? Iya, pernah ke Turki di bulan Maret itu masih salju, sempat makan salju. Terus yang di Amerika itu pertama saya kaget lihat gedung-gedungnya bagus kayak di film. Harga penginapan mahal. Terus Makanan juga, mahal. makanan juga Sekali makan berapa? $10. Iya, itu Ya paling murah. paling murah. Kalau dirupiahkan berarti Makan apa pertama kali cari halal? kalau dapatnya waktu itu nasi sama ikan, Mbak. Oh, cukup ya. Ya cukup lah gitu. Tapi karena Terus- summer nggak begitu suka makan. Kalau winter lebih mahal. Lebih gampang lapar Pak ya kalau dingin. Oh, dingin banget. Oh, Saya iya. sampai dulu di Michigan. Itu minus 10, minus 15, sampai minus 25. Paling Minus. itu Fahrenheit apa Celsius? Kenapa? Celsius. Celsius. Wow. Celsius. Sangat dingin. Salju itu sampai 1,5 meter. Wow. Saya waktu itu di Turki paling ngerasa dingin -1 sih Pak. Oh, iya, Sampai minus 1 benar. Itu belum. Tapi itu udah lama untungnya. Minus
10 itu ya paling -1. Oh. Ya, Rata-rata -1. Tapi itu pun juga cukup dingin. Iya, tetap dingin, Pak. Ya, tetap dingin. Tapi kalau ketika summer enak dong. Iya, alhamdulillah. Harus begini enak. Ketika saya ke jalan. Kan pendek semua orang-orang. Iya, terbuka, Pak. Saya kan Cewek kaget. juga. Iya. Cewek juga, ya. Itu sempat kaget karena di Indonesia nggak melihat seperti itu. Benar. Shock juga ya. Iya, itu makanya yang cukup kaget. Terus juga bahasa juga sih, Pak. Bahasa bahasa Inggrisnya itu beda ya. karena yang kayak Apalagi saya New York. pelajari, saya cuma sekedar ngomong di pesantren dulu kan Oke sesama lah. orang Indo jadi mudah mendengar. Di sana lain, pronunciation-nya lain, Iya, jadi saya waktu awal-awal Indonesia-nya masih lain. harus pelan-pelan Dan memahami. tergantung siapa orang bule beda dengan orang hitam. Orang apa? Orang putih beda Oh. dengan orang hitam Inggrisnya. Iya, iya. Orang hitam kan beda lagi. Lebih Kacau itu. Iya, Bukan oh. kacau tapi bahasa mereka memang Black English itu beda. saya juga merasakan itu, Pak. Lebih Chinese agak English ada juga orang Cina. ya, yang kampung Cina di New York itu kan ada. Iya. Itu juga saya waktu bahasa sempat waktu ke penginapan Iya. agak kesusahan, Pak, karena ada beberapa kata yang miskom. Sampai akhirnya saya minta tolong coba ketikin di HP. Oh, ternyata gitu, paham maksudnya. Karena hari pertama saya sendirian. Jadi kacau. Bawa, Iya. bawa kamus. Oh, dulu Pak kamu Sambil Pak? makan tadi. Oh iya, Pak. Jadi pengalaman saya di Amerika itu ya orang kampung Wah, masuk kota, kayak Tarzan masuk kota. iya. Unik dan menarik. Jadi saya pertama kali lihat, tadi saya udah bilang ATM. Yang paling aneh lagi, saya pertama kali lihat mall. Belum ada mall, belum ada, ya, belum ada di sini. Terus minimarket di sini belum ada. Ya. Jangankan mall, minimarket aja belum ada. Jadi semua minimarket yang kecil-kecil itu, Alfamart macam-macam itu udah ada di sini. Di sana udah ada. Saya belanja di situ, ya suka di mall itu. Saya sering kali keliling-keliling aja lihat barang-barang. Udah belanja kadang-kadang. Ngadem, Pak. Apa? Mendinginkan. Enggak, ya senang aja. Oh, senang aja. Barang apa hiburan gitu. Senang aja lihat mall banyak. Karena orang baru, Pak, ya, hal cantik. baru. Iya, banyak orang cantik. Tidak ada pegawainya di mall sana kan ada. Iya. Saya juga Sistem kontrol semua. yang saya juga sempat kaget tuh kan saya waktu ke mall juga itu bayarnya kan nggak ada yang jaga. Iya, Saya masukin uang itu, ada satpam satu paling ya itu satunya satu. tersembunyi. Tuh Di kan. sini kan banyak pegawai. Iya, beda. Ada kosong. Hanya kasir. Itu juga saya sempat wow, ternyata benar-benar canggih gitu. Yang ngerasain beda. Terus waktu di kantor United Nations juga saya lebih kaget lagi sih, Pak. Kenapa kaget? Karena itu tuh kan organisasi PBB, organisasi yang keren banget ya. Saya belum pernah sana. Bener itu. dan waktu Belum itu sempat. saya waktu datang ke kantor United Nations saya lihat bendera semua negara Iya, ada. ada di situ. Terus di depan-depannya itu kelihatan apa? Kantor konsulat dari berbagai Lihat negara. patung yang pistolnya ditekuk. Iya, nah itu ada. Simbol perdamaian. Jangan main perang. Di daerah itu, Pak ya. Ya di mukanya kan tertutup. Hmm. Saya nggak tahu di mana. Itu jadi kayak wow, itu beneran. Terus saya masuk loh, ini beneran masuk gitu. Nah, Sama dengan saya dulu pernah pertama kali di Amerika saya nyipit ini. beneran atau enggak? Kita nggak sadar, oh iya bener. Iya. Karena nggak percaya. Sama, Pak. Saya juga kaget loh. Terus kemudian PD ya dia. Ya udah pede yakin. Pidato oke. Oke. Waktu itu ya meskipun Applause. Alhamdulillah dapat aplaus juga meskipun saya pegang HP. Standing appreciation. Banyak yang aplaus tapi juga ada beberapa yang mungkin fokus dengan makalah lainnya Oh, iya, gitu. iya. Jadi ada yang fokus terpecah, juga ada yang ramai untuk tepuk tangan. Karena saya juga beberapa kali masih buka catatan sih, Pak. Karena untuk algoritma gitu juga belajarnya nggak mudah. Iya. Gitu. Tapi yang penting bisa pidato lancar. Tuh alhamdulillahnya itu dan berani. Oh iya. Karena Kalau kalau ketemu orang banyak. Iya. Orang dari segala macam negara. Itu penting itu. itu juga menurut saya Tapi itu yang lebih penting lagi orang gemuk aku bisa masuk PBB itu Iya. kan itu bangga banget. bahkan alhamdulillah sampai diundang Voice of America, Pak. Oh iya. Itu Ada videonya saya pernah. Iya itu
Jadi memang wawancara di sana. wawancara sama Voice of America untuk siaran di Indonesia. Itu di New York. Di New York, Pak. Dan siaran Indonesia. Untuk siaran Indonesia tapi. Iya. Itu Bahasa Indonesia itu. iya, itu pada apa? Rubrik Creative Talk. Ya. Nah, Creative Talk-nya VOA. Terus juga dan alhamdulillahnya saya bisa extend 10 hari tadi itu nambah. Wow. Nambahnya Sebenarnya itu berapa hari? 4 hari selesai. Hanya 4 hari. Hanya 4 tapi hari. nambah 10 hari. Nambah 10 Boleh. hari. Itu 10 hari itu tinggal di Konsulat Jenderal RI yang di New York, KJRI New bisa York. tinggal sana. Alhamdulillahnya waktu Akor itu ke Kunjen. ya sempat dapat pertama di Indonesia saya dapat kenalan kepala atas pendidikan KBRI Washington. Iya. Terus dari Bu Popi waktu itu namanya Prof Popi Ya. sebagai kepala atas pendidikan KBRI Washington, saya diarahkan ke bagian saya lupa apa ya yang di KJRI New York. Kunjen dia di New York. Iya, sebelum ke konjen itu Pak, jadi saya buat surat waktu itu meminta surat ke kampus, cuman karena birokrasi yang ribet Ya. dan waktu yang terbatas, jadi saya buat surat sendiri aja dah. Saya yakin pede saya buat surat sendiri, Ya. saya kirimkan sendiri, saya konfirmasi, alhamdulillah diterima. Saya boleh tinggal di situ. Tinggal di mana? Di Kunjen. Di KJRI, ya, Ya, KJRI. di kantornya Pak Konjen. Itu ada sediaan kamar. Satu. Iya, ada kamarnya gitu Pak. Ada sendiri. Sendiri, ya sendirian. Bertiga atau? Yang dua ini sudah pulang Pak. Wah, Saya sendirian. Bonek lagi. Dan saya 2 minggu di sana nggak punya paket internet. Cari wifi di jalan. Tapi 10 hari itu enjoy apa? 10 hari itu banyak banget Pak yang dikerjakan. Karena Contohnya apa yang paling waktu itu saya jadi tim, saya ikut jadi bagian tim volleynya KJRI New York, ikut lomba volley di sana. Karena kebetulan saya waktu SMA juga ikut porseni, volley. Akhirnya ada Ya, terus kegiatan banyak ya. waktu itu ikut kegiatan Kebaya Goes to UNESCO. Wow. Terus juga karena saya prinsipnya saya tuh di Orang-orang situ. Indonesia dong. Iya. Kalau saya cuma diem di situ ngapain nambah gitu. Akhirnya saya Sempat keliling-keliling apa nggak? Di New York. New York sudah Yang keliling. menarik itu apa? Ya. Patung Liberty. Liberty waktu itu, nah Lihat Liberty, dari jauh. Liberty itu saya sudah mau nyebrang Pak. Ya tapi lihat dari jauh. Kan? Iya akhirnya karena ternyata harus registrasi online, saya nggak punya paketan dan nggak ada internet, saya balik Pak. Akhirnya cuma lihat dari jauh. Iya. Gitu. Di sana semua udah ada HP. Iya, dan saya nggak punya paket internet, karena mahal kan Saya Pak. bayangin kalau orang bunuh aku di sana nggak punya HP canggih. Aduh, Jadi itu. luar biasa ya. Itu pengalaman luar biasa. Apa Iya. yang paling berkesan di Amerika? Banyak sih Pak. Banyak ya. Banyak. Paling yang paling berkesan. Yang paling berkesan Orang itu, baik-baik. Banyak. iya. Smile. Bahkan waktu itu saya sempat ke New Jersey, Oh, iya. ketemu ini Vice Presidennya Sanofi International, Wow. namanya Prof Johairi, kebetulan orang Indonesia, alumni statistika IPB juga. Iya iya. Itu beliau kan di New Jersey Pak. Ya. Saya main ke sana silaturahmi. Pas balik ke New York kan itu harus transit di Newark dulu. Iya iya. Di Newark kita transit. Itu kereta tinggal sisa 1 Pak terakhir sore. Saya tuh nggak tahu gimana cara beli tiket apaan tuh nggak tahu Pak. Akhirnya saya Kalau tanya naik. biasanya orang nggak begitu aja. Nah karena orang-orang sama lari-lari, Iya iya. Semua akhirnya lagi sibuk dengan- semua sibuk sendiri. Akhirnya ada satu orang yang bantu saya salah tangga gitu. Akhirnya saya pindah dan itu kurang dari 1 menit lagi kereta mau berangkat Pak. Dan di situ ada Untungnya orang. masuk. Dan di situ ada orang gila Pak. Aduh. Beliau minum minuman keras, kayak homeless gitu. Untungnya udah masuk ya. Nah, bukan Pak, justru yang saya kagum adalah saya karena udah bingung lagi, kan ada waktunya tuh Pak sebelum Iya iya berangkat. iya. Iya. Saya nanya ke orang gila itu Pak. Saya dibantu, itu benar-benar saya dibantu Iya, ke tempat pembayarannya, diambilin tiketnya, dianterin sampai masuk, bahkan sampai dada-dada Luar gitu. biasa ya. Padahal dia homeless, dia mabuk, Bukan dia, orang gila barang. iya. Orang homeless saja. Ya mabuk biasa lah di sana. Tapi ya mungkin homeless sih Pak, tapi Iya. saya kurang tahu gimana Tidak gila mendefinisikannya. banget. Iya, Kan tapi bisa membantu. ya, tapi salutnya dia mau bantu dan sambil lari-lari juga bantuin saya. Itu. Karena kalau orang di sini mungkin yang Nggak seperti mau, itu justru acuh. malah minta. Iya, itu saya kagetnya di situ sih Pak. Itu Ternyata yang paling berkesan. iya itu sangat berkesan sih Pak. Karena kalau saya nggak dibantu orang itu Nggak mungkin mungkin pulang. iya saya terlantar New di Jersey stasiun. berapa kilo? Kalau waktu itu mau naik naik gokarnya Amerika itu apa namanya Pak? Saya lupa ya itu kan naik taksi Iya. $100. Waduh, mahal itu. Nah, jauh banget tuh Pak. Jadi saya Akhirnya naik. akhirnya naik kereta itu terakhir dan itu sudah saya nyampe di New York juga udah terakhir udah sepi gitu Pak. Alhamdulillah masih bisa balik
dan dibantu sama tadi itu. Jadi dan juga saya hari terakhir sebelum pulang ke Indonesia itu ini Pak ketemu sama apa namanya General Manager Bank BRI New York, ketemu Pak Konjen, terus ketemu ya alhamdulillah ketemu orang-orang penting dari Indonesia di sana. Itu penting. Ya itu juga membangun networking dan saya bisa belajar banyak hal dari mereka itu Pak. Saya kira luar biasa ya pengalaman. Iya Itu alhamdulillah. bisa ditulis di buku. Sebenarnya Bikin buku dong. iya Pak, sebenarnya itu jadi salah satu. Bisa dibaca anak-anak kita, teman-teman kita. Saya alhamdulillah sudah menerbitkan 2 buku sejauh ini sama teman-teman. Tentang itu. Enggak Pak, jadi buku pertama saya itu tentang kisah gimana kita sebagai anak asrama Pondok Inspirasi bisa bangkit meskipun kita pandemi nggak bisa kemana-mana. Karena di Bogor kan tinggi. Bagus Terus itu, inspiratif. itu alhamdulillah kita Kirim sudah dong bukunya terbit. satu. Ya itu tadi di Soft copy-nya asrama. enggak apa-apa. Ya Pak, siap saya coba cari dulu. Terus buku kedua ini tentang untuk Timnas ini Ya. tentang program anak-anak itu alhamdulillah sudah dapat ISBN juga. Oke. Jadi sudah ada ya untuk di mana di Perpusnas itu juga sudah ada. Baiklah, saya kira enggak usah panjang-panjang, Iya. tapi nanti ada sesi lain. Ya, semoga Kita kan mau ke Gunung Agung. Nah, iya. Tanggal berapa itu? 24 Kemarin Desember. briefing diundangnya tanggal 24, Pak. Kalau bisa mundur dikit dong, saya bisa datang. Kalau mundur dikit Nanti juga saya nggak lobby, apa-apa. saya nanti lobby. Ya, mungkin bisa ngomong ke Pak Aman. Iya, iya. Nanti biar Tapi saya Anda juga. memang mau pulang? Saya pulang di tanggal 19, tapi saya pulangnya ke Jember dulu tuh, Pak. Iya, iya. Karena tanggal sampai di Gunung Agung kapan? Tanggal 23 mungkin. Karena tanggal 20 Oke. Desember tuh adik Pulangnya saya. ke Bogor? Terus itu Januari saya ke Bali dulu. Oh iya, tapi kan Januari ke sampai Bali. Januari dong. Terus Masih tanggal 16 balik ke Bogor udah. Oke, tanggal 16 Januari. Iya, 16 Oke, Januari. jadi masih banyak waktu, kita insya Allah ketemu di kampung Anda. Iya, kan. Dusun. Iya, dusun. Dan itu desa saya juga. Iya. Jadi bangga. Jadi insya Allah kita ketemu lagi, bikin konten yang lebih panjang. Oke, siap. Karena sebenarnya masih banyak ceritanya, Pak. Banyak, saya paham. Itu 14 hari di New York. Iya. Itu ceritanya berbulan-bulan. Nah, itu. Saya 2 tahun bertahun-tahun. Nah, Oke, saya kira cukup ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Tiru Mas Ardi. Ardi. Makasih teman-teman. Orang kampung santri masuk New York. Nah, Saya orang kampung santri juga masuk Washington DC. Saya belum sempat ke New York, Pak. oh iya. Belum sempat. Washington DC oke. 2 tahun di sana, master, oke. Tepat lulus pada waktu. Dan saya S3 di Erlangga. Surabaya, Sebenarnya diterima di Monash University. Australia. Iya, Ah. udah diterima. Terus? Itu istri nggak mau. Oh. Saya kalau tanpa istri takutnya nikah lagi. Baiklah, saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Bagus.